Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepekan terendam banjir, warga Kecamatan Tanjung Pura Langkat mulai terserang penyakit. Satgas Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera mulai telusuri asal gelondongan kayu dan pihak yang terlibat pembalakan liar. Perusahaan swasta di Deli Serdang membangun tanggul reklamasi seluas 50 hektar secara ilegal. Ya, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selama lebih dari sepekan, warga terpaksa bertahan di posko pengungsian yang dibangun secara mandiri, mengingat bantuan dari pemerintah daerah sangat minim. Sudah 8 hari, banjir masih merendam rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura Langkat. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke posko yang mereka bangun secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga mencari bantuan dari luar atau hanya mengandalkan stok pribadi karena minimnya bantuan logistik dari pemerintah. Selain makanan dan air bersih, warga juga sangat membutuhkan bantuan obat-obatan. Pasalnya warga yang menjadi korban banjir sudah terserang penyakit seperti gatal-gatal. Nah, rata-rata dia kena kutu gatal-gatal lah Pak, gatal, dia itu sakit perut. Ya, Pak. Untuk obat-obat sendiri sejauh ini bagaimana? Belum ada Pak. Obat itu belum ada? Dari hari pertama sampai hari ke-8? Iya belum ada Pak. Belum ada. Untuk makanan tadi Pak? Makanan tadi ya sistemnya kami Pak ya bertahan aja lah Pak, bertahan hidup sampai apa yang ada stok kami, mungkin ada bantuan kami terima, kalaupun dapat. Kalaupun nggak dapat ya sudah. Saat ini warga mencoba semampunya bertahan hidup di tengah kepungan banjir. Per 2 Desember 2025 tercatat, banjir telah meluas ke 16 kecamatan di Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, selain fokus pada evakuasi dan penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Satgas ini sudah mulai bergerak menelusuri asal gelondongan kayu dan keterlibatan pihak-pihak yang diduga terlibat melalui citra satelit. Penelusuran terhadap penyebab bencana hidrometeorologi di Sumatera disampaikan pemerintah di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu siang. Guna mencari asal kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang, Menko PMK Pratikno menunjuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga, dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Isu pembalakan liar mengemuka menyusul video yang beredar memperlihatkan gelondongan kayu dengan potongan presisi banyak terbawa banjir bandang. Meski cuaca saat kejadian memang ekstrim, namun publik melihat deforestasi yang begitu masif turut berperan memicu kerusakan yang lebih parah. Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah perusahaan yang diindikasikan terlibat. Meski sebagian besar perusahaan telah mengantongi izin, pihaknya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga pidana jika terbukti melanggar. Dugaan memperparah bencana ini. Jadi terkait liar dan tidak liar, kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Itu ada berapa perusahaan, Pak? Ini akan terus berkembang. Saat ini baru tercatat 7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Gelondongan-gelondongan kayu besar yang kini terparkir bukan pada tempatnya tentu tidak akan tumbang sendiri secara bersamaan. Potongan secara presisi pada gelondongan pun tentu tidak disebabkan hujan ataupun arus air ekstrim apapun, bukan? Maka publik ini menunggu kerja tim Satgas PKH untuk menemukan jawaban. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Ya, cuaca ekstrim yang melanda kota Medan membuat nelayan tak bisa melaut. Kondisi itu membuat stok ikan di pasar menipis dan pendapatan nelayan terganggu. Lebih dari 1 pekan, cuaca ekstrem memicu gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Medan Belawan, Kota Medan. Situasi berbahaya ini memaksa puluhan nelayan mengurungkan niatnya untuk pergi melaut. Para nelayan kini memilih bertahan di tepi pantai sambil memperbaiki peralatan tangkap yang rusak, menunggu cuaca membaik. Dampak langsung cuaca ini terasa hingga ke tempat penampungan ikan, di mana stok ikan laut menjadi kosong akibat nelayan tidak dapat melaut. Yusuf, salah satu nelayan, mengatakan tingginya gelombang laut membuat sejumlah rekannya terpaksa kembali ke dermaga, meskipun sudah berusaha melaut. Jadi ini belum berani melaut? Belum lah bang, belum ususan dari Toke lah bang. Oh iya? Nah, berangkat ya, tidak karena pun 2 bulan udah bang. Ekstrim udah berapa hari nih bang? Hah? Cuaca ekstrimnya udah berapa hari nih? Wah, udah seminggu lebih bang. Udah seminggu lebih ya? Udah seminggu bang. Ya, jadi nganggur lah bang ya? Kami ini baru maju bang, baru selamat lah. Oh iya? 2 hari bang, masih badai kami bang. Iya. Badai besar bang. Jadi di kapal aja lah ya bang? Di kapal aja lah bang. Jam 2 malam itu pusai perasaan sampai karam kami. Mana saya perasaan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, para nelayan mengisi waktu dengan bekerja serabutan atau mencari pekerjaan lain sambil menanti cuaca kembali normal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel aktivitas reklamasi ilegal di Deli Serdang. Penyegelan itu menjadi langkah tegas PSDKP terhadap perusahaan swasta yang nekat melakukan pembangunan tanggul reklamasi tanpa izin. Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap sebuah perusahaan swasta di Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Tindakan itu berupa penghentian aktivitas dan pemasangan pelang pemberitahuan penghentian penggunaan ruang laut secara ilegal. Petugas mendeteksi kegiatan reklamasi ilegal ini melalui pengamatan citra satelit. Pelanggaran terjadi karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin usaha sesuai aturan yang berlaku. Aktivitas ilegal ini bertujuan menimbun lahan seluas 50 hektar yang dilakukan dengan cara mengambil dan menyedot pasir laut secara liar menggunakan mesin. Sebelumnya di lokasi telah terpasang struktur cerocok kayu dan beton sebagai batas reklamasi. Di kantor kami ada sistem pengawasan menggunakan citra satelit dan terpantau bahwa di area sini ada masih buatan yang menggunakan tanggul beton. Ini ada pelanggaran di situ. Ada keterlanjuran menggunakan memanfaatkan ruang laut untuk melakukan pengawasan untuk melakukan tindakan pemaksaan pemerintah berupa penyegelan. Pihak perusahaan yang terlibat akan dikenakan sanksi administratif serta denda besar akibat perbuatan reklamasi ilegal tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.